Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuria Fitriani Umar Ternate. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Patimura jurusan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen ventilasi dasar. Manajemen ventilasi dasar ini ada 5 komponen. Yang pertama, mengetahui alasan pentingnya ventilasi yang baik. Yang kedua, mengetahui kisaran kebutuhan oksigen atau udara segar ayam. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja sistem ventilasi open house. Yang keempat, mengetahui prinsip kerja sistem ventilasi closed house. Dan yang kelima, mengetahui indikator ayam nyaman. Next, tujuan dari ventilasi ini. Tujuan ventilasi pertama, mensuplai oksigen. Yang kedua, mengatur suhu dan kelembapan. Yang ketiga, membuang cemaran udara. Oksigen menjadi salah satu faktor penting dalam proses metabolisme ayam. Kadar oksigen dalam udara berkisar sekitar 20,9% tergantung kelembapan dan suhu. Kita masuk ke prinsip sirkulasi kandang open house. Prinsip sirkulasi kandang open house yaitu mensuplai kebutuhan udara dengan mengandalkan sirkulasi alami. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya itu pastinya murah, dan kekurangannya itu suplai oksigen tidak stabil. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang membutuhkan kipas dorong. Kondisi yang pertama, saat tirai luar dan dalam sudah dibuka full, namun ayam masih merasakan kepanasan atau ayam menunjukkan indikasi kepanasan atau kekurangan oksigen. Yang selanjutnya, saat dilakukan perawatan liter. Dan yang ketiga, saat kelembapan tinggi dan tidak ada pergerakan udara alami. Nah, prediksi suhu yang dirasakan ayam. Salah satu pendekatan untuk memprediksi suhu aktual yang dirasakan ayam adalah heat stress index, di mana heat stress index ini digunakan pada kandang tipe open house karena tidak mempertimbangkan faktor kecepatan angin. Heat stress index ini dapat dihitung menggunakan rumus RH atau kelembapan ditambah dengan suhu. Selanjutnya, prinsip sirkulasi kandang closed house. Sirkulasi buatan menggunakan kipas hisap, itu yang pertama. Nah, syaratnya di sini tidak ada kebocoran udara di sepanjang badan tunnel, baik pada bagian dinding maupun bagian lantai dan juga plafon. Yang kedua, volume udara harus berganti tiap menit. Nah, semua volume udara dalam kandang harus berganti selambat-lambatnya setiap 1 menit pada saat kipas sudah dinyalakan semua. Nah, selanjutnya yang ketiga, kebutuhan kecepatan angin tergantung panjang kandang. Yang keempat, prediksi suhu yang dirasakan ayam. Pada kandang closed house umumnya menggunakan pendekatan temperatur efektif. Nah, pada kandang closed house, suhu efektif yang dirasakan ayam dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kecepatan angin, di mana dari ketiga faktor tersebut yang paling mudah untuk dimodifikasi adalah kecepatan angin. Yang kelima, prioritas setting closed house, yaitu yang pertama oksigen. Nah, setting kipas awal harus memenuhi kebutuhan oksigen minimum. Kemudian yang kedua, perhatikan target temperatur efektif banding suhu terukur. Nah, apakah request suhu harus naik ataukah turun? Yang selanjutnya, perhatikan kelembapan.
Nah, perhatikan kelembapan real time saat melakukan setting suhu banding setelah melakukan setting suhu. Selanjutnya, bila target efektif temperatur sulit diturunkan dengan pengatur suhu dan kelembapan, kecepatan angin bisa ditambah dengan tetap memperhatikan efek wind chill. Nah, kecepatan angin. Kecepatan angin ada curtain block. Curtain block ini merupakan tirai yang dipasang di bagian depan dan atau pada bagian belakang area pemeliharaan ayam dalam kandang closed house. Nah, suatu peternakan dikatakan berhasil dalam pengaturan ventilasi apabila ayam terlihat nyaman. Nah, di sini ada indikator ayam nyaman. Yang pertama, ayam aktif makan, minum, dan bermain. Yang kedua, sayap tidak dibuka. Yang ketiga, sebaran ayam merata. Yang keempat, tembolok terisi penuh. Dan yang kelima, ayam tidak panting. Selanjutnya, dasar-dasar perhitungan ventilasi closed house broiler. Oke. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, mengetahui syarat sistem ventilasi closed house yang baik. Yang kedua, mengetahui prinsip exchange rate pada closed house. Yang ketiga, mengetahui cara hitung dan kegunaan kapasitas kipas. Yang keempat, mengetahui cara ukur dan dampak kecepatan angin. Yang kelima, mengetahui efek wind chill dan prinsip kerja curtain block. Dan yang selanjutnya, mengetahui cara hitung daya topang kandang dan kegunaannya. Selanjutnya, prinsip dan kegunaan pengoperasian kipas direct versus intermittent. Selanjutnya, mengetahui prinsip kerja inlet dan beberapa variasi inlet di lapangan. Syarat utama kandang closed house yaitu udara hanya boleh masuk dari bagian inlet dan dikeluarkan oleh kipas pada bagian outlet. Nah, tidak boleh ada kebocoran udara di bagian selain inlet dan outlet. Karena sistem ventilasi tidak akan berjalan sempurna dan perhitungan matematis akan jadi bias. Prinsip dasar dari ventilasi kandang closed house, volume udara di dalam kandang harus berganti setiap 40-60 detik saat kipas beroperasi semua, sehingga jumlah kipas yang dipasang mengikuti besaran volume ruangan. Selanjutnya, jenis satuan ukur operasional closed house. Satuan yang sering muncul itu pada feet, kubik feet, feet per menit, pada meter, meter kubik, meter per second, apa lagi ya? Kubik feet per menit, kubik meter per hour atau per jam. Masih banyak ya. Istilah dasar pada operasional closed house, yaitu pertama kapasitas kipas, di mana jumlah volume udara yang bisa disuplai kipas dalam satuan waktu tertentu. Itu seiring bertambahnya umur dan pemakaian, potensi kapasitas kipas mengalami penurunan, sehingga perlu pengukuran ulang untuk kalibrasi asumsi perhitungan karena mempengaruhi hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu kecepatan angin. Titik dan ketinggian pengukuran. Kecepatan angin yang dimaksud adalah kecepatan angin yang benar-benar dirasakan ayam. Kadang terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan kecepatan angin di bagian bawah kandang tidak sama dengan bagian tengah dan atas kandang. Nah, sehingga kecepatan angin harus diukur
di bagian bawah kandang sekitar 15-30 cm di atas liter, kecuali saat masa awal brooding. Di sini ada efek wine chill, di mana ayam memiliki batas ketahanan tertentu terhadap kecepatan angin. Daya tahannya semakin besar seiring dengan pertambahan umur ayam. Efek dingin yang dirasakan ayam karena faktor kecepatan angin disebut efek wine chill. Nah, efek wine chill ini tidak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi juga oleh suhu lingkungan. Pertama, pada masa brooding, kecepatan angin sangat signifikan pengaruhnya terhadap penurunan suhu brooding. Yang kedua, kecepatan angin baru benar-benar mempengaruhi suhu efektif yang dirasakan tubuh ayam ketika angin mulai menempa tubuh ayam secara langsung. Selanjutnya ada curtain block. Curtain block ini adalah tirai yang dipasang di bagian depan dan atau pada bagian belakang area pemeliharaan ayam dalam kandang closed house. Selanjutnya, daya topang kandang. Nah, daya topang kandang ini merupakan kemampuan sistem ventilasi kandang dihitung per lantai untuk menampung maksimum total berat ayam agar kebutuhan udaranya tetap terpenuhi. Nah, yang dimaksud berat ayam ini adalah tonase akumulasi keseluruhan ayam yang ada di lantai kandang tersebut, bukan berat individu ayam. Selanjutnya, direct versus intermittent. Nah, direct versus intermittent ini merupakan istilah yang umum dipakai pada setting ventilasi, menggambarkan fungsi operasional individu kipas, apakah difungsikan penuh atau tidak. Nah, direct adalah istilah untuk kondisi di mana kipas dioperasikan on terus-menerus. Sedangkan intermittent ini dipakai pada kondisi di mana harus menggunakan setting ventilasi minimum, biasanya pada saat brooding. Intermittent adalah istilah untuk kondisi di mana kipas dioperasikan tidak penuh. Ada pengaturan on beberapa menit atau beberapa detik, dan ada pengaturan off selama beberapa menit. Selanjutnya ada inlet. Inlet adalah bagian dari kandang closed house yang berfungsi untuk mengatur udara yang masuk ke dalam kandang. Volume udara yang masuk tergantung dari kipas yang beroperasi, namun besaran bukaan inlet mempengaruhi kecepatan angin dan terlebih lagi tekanan negatif kandang. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Siti Nurul Fitriani Umat Ternate mengundurkan diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.